Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Zaren Muhammad Adnan dengan NIM 120 190 170 dari TPB 34. Dan kali ini di video ini berhubung ini menjadi salah satu tugas besar PKS dan menjadi tugas UAS juga, saya di sini ingin menampilkan program yang saya buat yang menjadi bagian dari tugas UAS saya. Jadi di sini saya mengambil tema kimia untuk program sederhana ini. Jadi simpelnya program ini akan menentukan bahwa apakah larutan yang Anda miliki sekarang, sebagai contoh gitu ya, Anda sedang mentes larutan apakah ini asam atau basa, maka program ini bisa membantu Anda dalam mengidentifikasi apakah larutan tersebut termasuk asam, basa, ataupun netral. Jadi di sini bisa kita lihat banyak layout-nya. Jadi di sini layout-nya hanya untuk memperlihatkan bahwa ini guidance atau petunjuk dari program ini. Jadi bisa lihat kalau di sini ada selamat datang dan memperlihatkan tujuan dari program ini. Dan di sini ada petunjuk bahwa terlebih dahulu siapkan kertas lakmus merah dan biru karena itu menjadi indikator utama yang akan dijadikan acuan untuk data dari program ini. Di sini ada cara membaca dengan indikasi yaitu 1 merah dan 2 biru. Di sini merah dan biru untuk mengidentifikasi apakah lakmus merah berubah warna menjadi warna apa? Apakah jadi warna biru atau warna merah? Dan berlaku juga kepada lakmus biru. Di sini bisa dilihat program sudah mempertanyakan apakah lakmus merah saat Anda celupkan lakmus merah ke larutan berubah menjadi warna apa? Jadi di sini dikasih indikasi juga jika Anda ingin memasukkan itu antara angka 1 dan angka 2. Jadi bisa lihat di sini. Dan jika Anda memasukkan angka 1, di mana angka 1 di sini adalah merah, dan jika lakmus merah dimasukkan ke larutan warna merah dan keluar lagi menjadi warna merah, itu bisa jadi antara asam ataupun netral. Dan di sini Anda diminta untuk menginput yang saya declare menjadi X, apakah merah ataupun biru. Lanjut ke pertanyaan kedua, saat Anda memasukkan lakmus biru ke larutan, berubah menjadi warna apa lakmus tersebut? Dan di sini juga kembali ditanyakan dan meminta Anda untuk memasukkan data apakah lakmus biru ini berubah menjadi warna apa? Apakah warna biru atau warna merah? Dan di sini baru data yang Anda masukkan itu diolah. Kita mulai dari yang pertama. Jika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, berarti mengindikasikan bahwa X1 merah dan Y2 biru, yang dimana X ini adalah data untuk memasukkan petunjuk saat Anda memasukkan lakmus merah ke larutan. Jadi jika Anda memasukkan lakmus merah ke larutan dan berubah warna menjadi merah atau 1, dan saat Anda memasukkan lakmus biru ke larutan dan berubah menjadi warna biru, di sini 2 angkanya, maka program akan mengeluarkan hasil bahwa larutan tersebut bersifat netral ataupun garam. Jadi ini adalah kombinasi dari data untuk kedua pertanyaan di atas. Lanjut yang kedua, jika X sama dengan 1 yaitu merah dan Y sama dengan 2 merah, yang mengindikasikan bahwa saat Anda memasukkan lakmus warna merah ke larutan dan tetap berubah warna menjadi merah,
Dan jika Anda memasukkan lakmus biru ke larutan dan warnanya berubah menjadi merah, maka program akan memberikan hasil bahwa larutan tersebut bersifat asam. Lanjut ke data yang kedua. Jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 yang mengindikasikan bahwa saat Anda memasukkan lakmus merah ke larutan dan berubah menjadi warna biru, dan saat Anda memasukkan lakmus biru ke larutan dan berubah warna menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Maka program akan mengeluarkan hasil ini. Dan apa yang terjadi jika Anda tidak memasukkan kombinasi seperti ini? Kombinasi yang bisa saya katakan salah karena di luar dari kombinasi ini, saya yakin larutan tidak bisa diidentifikasi, maka akan keluar hasil data yang Anda input tidak valid. Ini berlaku kepada angka yang Anda masukkan jika kombinasinya yang kurang tepat ataupun angka yang tidak ditentukan dalam program ini. Contoh, jika Anda memasukkan angka 3, 4, dan seterusnya. Jadi di sini kita langsung compile dan run. Nah, saat Anda memasukkan lakmus ke larutan, berubah menjadi warna apa lakmus tersebut? Jika saya menginginkan warna merah, saya akan menginput angka 1 dan tekan enter. Dan pertanyaan kedua muncul, saat Anda memasukkan lakmus biru ke larutan, berubah menjadi warna apa lakmus tersebut? Jika saya menginput angka 1, maka yang keluar adalah larutan tersebut bersifat asam. Kita coba kembali jika menggunakan kombinasi yang berbeda. Jika lakmus merah berubah menjadi warna biru, dan lakmus biru berubah menjadi warna biru juga, maka larutan tersebut bersifat basa. Kita coba yang ketiga kalinya. Jika lakmus merah berubah menjadi warna merah, dan lakmus biru berubah menjadi warna biru, maka larutan tersebut bersifat netral atau garam. Dan mari kita coba yang keempat kalinya. Jadi bagaimana jika kita menginput angka yang di luar dari angka 1 dan 2 seperti 3 dan 4? Data yang Anda input tidak valid. Jadi program akan mengidentifikasi bahwa data yang Anda input itu tidak valid untuk program ini. Oke, lanjut ke program berikutnya, yaitu program yang saya ambil temanya dari matematika. Program ini sebenarnya simple, yaitu menghitung luas bangun datar dari beberapa pilihan bangun datar yang sudah saya berikan, yaitu ada persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Dari sini banyak deklarasinya, yaitu ada X, Y, hasil, char ANS, integer N, bol, jalan, robust, dan nanya. Ini lumayan banyak untuk keberlangsungan dari program ini. Jadi kita awali dengan yang dari cout. Ini seperti biasa adalah tujuan dari program ini. Ini ada petunjuk dari program ini. Dan di sini adalah indeks untuk menjalankan program ini. Ini menjadi acuan untuk menjalankan program ini. Jadi bisa kita lihat, bisa kita lihat 1 itu persegi, 2 itu mohon maaf, 1 itu persegi panjang, 2 itu persegi, 3 itu lingkaran, dan indeks lainnya yaitu Y sama dengan Y, N sama dengan tidak. Jadi sini saya menggunakan while robust sebagai deklarasinya saja. Jadi ini nanti akan mengulang di akhir. Nanti kita lihat di akhir. Jadi di sini cout, pilih bangun datar yang Anda inginkan dari ketiga bangun datar tersebut, persegi panjang, persegi, ataupun lingkaran. Jadi di sini program ini meminta Anda untuk menginput N data yang Anda inginkan antara 1, 2, 3.
Dan jika angka yang Anda masukkan itu bukan angka 1, 2, dan 3, bisa dilihat di sini. Jika n kurang dari 1 dan n lebih dari 3, maka itu di luar dari 1, 2, 3. Maka di sini kita lihat jalan sama dengan false, dan saat jalan sama dengan false, program akan meminta Anda untuk masukkan kembali angka antara 1, 2, 3 agar program ini bisa berjalan. Bisa dilihat seperti ini, program akan meminta Anda untuk menginput kembali angka yang sesuai. Sampai Anda mengisi angka yang sesuai, yaitu antara angka 1, 2, dan 3, bisa dari sini adalah parameternya, 4, lebih kecil daripada 4, dan lebih besar daripada 0, maka jalan akan menjadi true dan bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Kita lihat dari sini, jika if n sama dengan 1, di mana 1 itu tadi adalah persegi panjang, maka program akan memasukkan Anda ke rumus perhitungan luas persegi panjang. Bisa dilihat di sini bahwa program meminta Anda untuk memasukkan panjang dari persegi panjang yang Anda ingin hitung, yaitu berupa X, dan juga sisi dari persegi panjang yang Anda ingin hitung berupa Y. Maka dari sini saya gunakan hasil, yaitu sama dengan panjang X dikali sisi Y. Dan program akan mengeluarkan hasil, yaitu luas dari persegi panjang Anda adalah hasil, yang dimana tadi hasil itu adalah panjang dikali sisi dan satuan luas. Dan bagaimana jika Anda memasukkan angka 2, maka Anda akan masuk ke rumus perhitungan luas persegi, di mana program akan meminta Anda untuk memasukkan sisi dari persegi yang Anda inginkan, yaitu berupa X, Cin X, dan hasil yaitu sama dengan X dikali X, karena luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Maka Cout akan mengeluarkan hasil Anda, yaitu hasil dari sisi kali sisi, yaitu luas persegi. Dan jika Anda memasukkan angka 3, maka program akan memasukkan Anda ke rumus perhitungan luas lingkaran. Dan bisa dilihat bahwa program menginginkan Anda untuk memasukkan jari-jari dari lingkaran yang Anda ingin hitung, yaitu berupa X. Dan hasil di sini adalah sama dengan 3,14 dikali X dikali X. Yang ini adalah rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat, di mana pi saya asumsikan menjadi 3,14 dan X kali X adalah r kuadrat ataupun jari-jari kuadrat. Maka yang program akan keluarkan adalah luas dari lingkaran Anda, yaitu berupa hasil dari perhitungan baris sebelumnya. Oke, selanjutnya program akan memasukkan Anda ke bagian while dengan parameter nanya, yaitu program akan menampilkan apakah Anda ingin menghitung kembali, dan Anda akan diberikan opsi antara Y ataupun N. Dan di sini program akan meminta Anda untuk menginput ANS, declare, yaitu adalah jawaban dari Anda, yaitu antara Y ataupun N. Dan di sini bisa dilihat jika if ANS sama dengan Y atau ANS sama dengan N, di sini ada break, yaitu untuk keluar dari while dengan parameter nanya agar keluar dari loop ini. Dan else di sini yaitu jika Anda input huruf ataupun angka selain dari Y ataupun N, maka akan keluar yaitu indeks tidak valid, dan akan mengulangi pertanyaan yang sama, itu adalah apakah Anda ingin menghitung kembali dengan jawabannya ataupun N sampai Anda menginput data yang benar, yaitu Y ataupun N. Dan di sini yaitu jika Anda memasukkan ANS, yaitu jawabannya sama dengan Y, maka program akan berlanjut continue ke loop yang paling atas tadi adalah while dengan parameter robust. Jika Anda memasukkan data N, huruf N, maka program akan berhenti dan menampilkan kalimat, yaitu terima kasih sudah menggunakan program ini, dan break, yaitu program selesai. Maka dari itu kita langsung saja run. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat, sesuai
Dan di sini ada petunjuk, yaitu Anda ingin memilih bangun datar apa. Misalnya saya ingin bangun datar persegi panjang, maka di sini program meminta Anda untuk memasukkan panjang dari persegi panjang Anda. Misalnya saya masukkan angka 3, dan sekarang program meminta untuk memasukkan sisi dari persegi panjang Anda. Di sini Anda bisa menggunakan angka koma. Nah, di sini adalah hasilnya, itu 7,5 satuan luas. Dan program akan menanyakan apakah Anda ingin menghitung kembali. Sebagai contoh, tadi jika Anda me-input data di luar data, yaitu Y ataupun N. Sebagai contoh, misalnya saya masukkan huruf J, maka program akan menampilkan indeks tidak valid dan mengulangi apakah Anda ingin menghitung kembali sampai Anda memasukkan data yang benar, yaitu Y ataupun N. Sama sepertinya jika Anda memasukkan angka. Di sini saya akan lanjut dengan Y, yaitu saya ingin kembali menghitung. Dan di sini kembali gunakan itu pilih bangun datar yang Anda inginkan. Sebagai contoh lagi, saya akan memasukkan angka 2, yaitu persegi. Dan di sini adalah memasukkan sisi dari persegi Anda. Contohnya saya akan memasukkan angka 3,4. Maka ini adalah hasil dari luas dari persegi Anda. Apakah Anda ingin menghitung kembali? Saya tekan Y karena saya ingin menghitung kembali, dan saya masukkan angka 3 karena saya ingin memasukkan atau menghitung luas dari lingkaran. Maka jari-jari yang saya masukkan sebagai contoh adalah angka 2. Maka luas dari lingkaran saya adalah 12,56. Dan apakah Anda ingin menghitung kembali? Dan jika Anda sudah selesai menghitung, Anda tinggal memasukkan data N atau huruf N, dan program akan berhenti. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Jadi itu saja dua program yang saya buat untuk tugas besar UAS ini dengan tema kimia dan matematika. Semoga video ini menjadi bermanfaat dan bisa menjadi contoh jika ini bisa menjadi referensi dari tugas ataupun kebutuhan Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.